Lebih dari sekadar cerita hantu di lautan, segitiga Bermuda telah mengklaim ratusan nyawa dan menelan aset bernilai miliaran dolar, menjadikannya salah satu enigma paling mahal dan paling mematikan dalam catatan maritim. Dari kapal kargo angkatan laut seberat ribuan ton hingga pesawat pembom yang terbang dalam formasi, semuanya bisa menghilang tanpa peringatan, memicu teori yang berkisar dari medan magnet aneh dan gelembung metana raksasa hingga portal waktu dan campur tangan entitas tak dikenal. Fenomena apa yang begitu dahsyat sehingga mampu melumpuhkan teknologi modern dan menantang pemahaman kita tentang hukum alam, meninggalkan para ahli dan penyelidik dalam kebingungan selama beberapa dekade. Hai, para pencari jejak misteri, selamat datang kembali atau selamat datang jika ini pertama kalinya kalian di Tempat Misterius, channel di mana kita bersama-sama akan menyelami kedalaman cerita-cerita tak terungkap, menjelajahi lokasi-lokasi penuh teka-teki, dan mencoba menguak tabir dari fenomena-fenomena paling aneh dan membingungkan di seluruh penjuru dunia. Siapkan diri kalian karena petualangan kita akan segera dimulai. Bagian 1. Selubung misteri di Lautan Atlantik. Asal-usul legenda dan kasus-kasus paling menggemparkan. Bayangkan hamparan lautan biru yang luas, membentang dari pesisir tenggara Amerika Serikat, melintasi Bermuda, hingga ke Puerto Rico, membentuk sebuah area imajiner yang dikenal dunia dengan nama yang membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus sedikit rasa gentar, segitiga Bermuda. Sejak pertengahan abad ke-20, wilayah ini telah menjadi sinonim dengan misteri yang tak terpecahkan, tempat di mana kapal-kapal perkasa dan pesawat-pesawat canggih seolah lenyap ditelan ketiadaan, seringkali tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, tanpa panggilan darurat, dan tanpa penjelasan logis yang memuaskan dahaga publik akan kepastian. Legenda segitiga Bermuda tidak muncul begitu saja dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari berbagai insiden aneh dan laporan-laporan membingungkan yang terjadi selama berabad-abad, namun baru benar-benar mendapatkan sorotan global ketika serangkaian artikel dan buku mulai mengkompilasi kisah-kisah ini, membungkusnya dalam aura supernatural dan spekulasi liar. Salah satu kasus paling awal yang sering dikaitkan, meskipun terjadi jauh sebelum istilah segitiga Bermuda diciptakan, adalah hilangnya USS Cyclops, sebuah kapal kargo besar Angkatan Laut Amerika Serikat, pada Maret 1918. Kapal raksasa ini, dengan lebih dari 300 awak di dalamnya, berangkat dari Barbados menuju Baltimore dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada panggilan SOS yang diterima, tidak ada puing-puing yang ditemukan, seolah kapal seberat lebih dari 19.000 ton itu menguap begitu saja. Cuaca saat itu dilaporkan baik, dan kapal tersebut dilengkapi dengan peralatan radio yang mumpuni. Penyelidikan intensif tidak menghasilkan apa-apa selain kebingungan dan teori yang tak terbukti. Insiden ini menjadi salah satu pilar fundamental dalam membangun reputasi angker kawasan tersebut. Namun kasus yang benar-benar melejitkan nama segitiga Bermuda ke panggung dunia adalah hilangnya Flight 19 pada tanggal 5 Desember 1945. 5 pesawat pembom torpedo Grumman TBM Avenger Angkatan Laut AS lepas landas dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Fort Lauderdale, Florida, untuk misi latihan rutin di atas Atlantik. Dipimpin oleh seorang instruktur berpengalaman, Letnan Charles Taylor, skuadron ini terdiri dari 14 awak pesawat. Beberapa jam setelah lepas landas komunikasi, radio mulai menunjukkan bahwa Letnan Taylor kebingungan mengenai posisinya. Kompasnya dilaporkan tidak berfungsi dengan baik, dan ia tampaknya salah mengidentifikasi pulau-pulau di bawahnya. Meskipun menara kontrol berusaha memberikan arahan, komunikasi semakin memburuk dan akhirnya terputus sama sekali. Yang lebih mengerikan, sebuah pesawat pencari Martin PBM Mariner yang dikirim untuk mencari Flight 19, dengan 13 awak di dalamnya, juga menghilang tanpa jejak setelah melaporkan adanya angin kencang. Pencarian besar-besaran yang melibatkan ratusan kapal dan pesawat menyisir area seluas ratusan ribu mil persegi selama berhari-hari. Namun tidak satu pun serpihan dari ke-6 pesawat atau sisa-sisa dari 27 awak ditemukan. Hilangnya Flight 19 dan pesawat penyelamatnya menjadi inti dari legenda segitiga Bermuda, memicu spekulasi tak berujung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka menjadi korban cuaca ekstrim yang tiba-tiba? Apakah ada kesalahan navigasi fatal? Atau adakah kekuatan lain yang lebih misterius yang berperan?
Kisah-kisah ini dan banyak lagi insiden serupa yang melibatkan kapal pesiar, kapal barang, dan pesawat pribadi terus menumpuk, masing-masing menambahkan lapisan baru pada misteri yang sudah kompleks. Setiap kehilangan baru seolah mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa, yang bersembunyi di balik ombak biru dan langit cerah. Segitiga Bermuda menunggu untuk menelan korban berikutnya tanpa peringatan. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai bermunculan. Apakah ini hanya serangkaian kebetulan tragis yang dibesar-besarkan, atau adakah pola yang mengkhawatirkan, sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan, yang tersembunyi di kedalaman Samudra Atlantik? Yang tak terduga, bagian 2, mencari jawaban di antara mitos dan sains, teori-teori yang berkembang dari alien hingga anomali. Alam ketika sebuah misteri sebesar segitiga Bermuda mencengkeram imajinasi publik, tak terhindarkan berbagai teori akan muncul untuk mencoba menjelaskan apa yang tampak tak dapat dijelaskan. Spektrum penjelasan ini membentang dari yang paling fantastis hingga yang paling ilmiah. Masing-masing menawarkan perspektif unik tentang mengapa begitu banyak kapal dan pesawat bertemu dengan nasib tragis di wilayah ini. Di ujung spektrum yang lebih sensasional, kita menemukan teori-teori yang melibatkan intervensi makhluk luar angkasa atau teknologi alien. Beberapa penggemar teori konspirasi berpendapat bahwa segitiga Bermuda adalah semacam portal antar dimensi atau pintu gerbang yang digunakan oleh UFO untuk datang dan pergi dari planet kita, dan bahwa kapal serta pesawat yang hilang mungkin telah diculik atau secara tidak sengaja tersedot ke dalam fenomena ini. Ada pula yang berspekulasi tentang keberadaan pangkalan alien bawah laut di area tersebut, yang mungkin memiliki teknologi canggih yang dapat melumpuhkan sistem navigasi dan komunikasi, atau bahkan menghancurkan kendaraan yang mendekat. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim-klaim ini, popularitasnya menunjukkan betapa dalamnya keinginan manusia untuk menemukan penjelasan yang luar biasa untuk peristiwa-peristiwa yang membingungkan. Selain alien, ada juga teori yang mengaitkan hilangnya kapal dan pesawat dengan sisa-sisa peradaban kuno yang hilang seperti Atlantis. Para penganut teori ini percaya bahwa teknologi canggih dari Atlantis, mungkin berupa kristal energi atau perangkat misterius lainnya, masih aktif di dasar laut segitiga Bermuda dan secara berkala menyebabkan gangguan fatal. Kisah-kisah tentang cahaya aneh yang muncul dari bawah air atau medan magnet yang tidak biasa seringkali dikutip sebagai bukti adanya aktivitas teknologi kuno ini. Namun para ilmuwan dan skeptis cenderung mencari penjelasan yang lebih membumi, berakar pada fenomena alam dan faktor manusia. Salah satu penjelasan ilmiah yang paling sering diajukan adalah keberadaan gas metana hidrat di dasar laut segitiga Bermuda. Teori ini menyatakan bahwa endapan besar metana hidrat dapat secara tiba-tiba melepaskan gelembung gas metana raksasa ke permukaan. Pelepasan gas ini dapat secara drastis mengurangi kepadatan air, menyebabkan kapal kehilangan daya apungnya, dan tenggelam dengan sangat cepat tanpa sempat mengirimkan panggilan darurat. Gas metana yang naik ke atmosfer juga diduga dapat menyebabkan mesin pesawat mati atau bahkan meledak. Meskipun pelepasan metana hidrat adalah fenomena yang nyata dan telah teramati di beberapa bagian dunia, belum ada bukti definitif yang secara langsung menghubungkannya dengan hilangnya kapal atau pesawat spesifik di segitiga Bermuda. Faktor cuaca ekstrim juga menjadi kandidat kuat. Wilayah ini terkenal dengan badai tropis dan hurikan yang dapat muncul dengan cepat dan kekuatan yang dahsyat. Gelombang raksasa atau rogue waves yang tingginya bisa mencapai puluhan meter dan muncul tanpa peringatan juga dapat dengan mudah menenggelamkan kapal besar. Arus teluk, Gulf Stream, arus laut yang kuat dan hangat yang mengalir melalui segitiga Bermuda juga dapat memainkan peran. Arus ini bisa mencapai kecepatan permukaan hingga 5-6 knot. Cukup kuat untuk dengan cepat menghanyutkan puing-puing atau bahkan kapal kecil yang mengalami masalah, sehingga menyulitkan upaya pencarian dan penyelamatan. Selain itu, kesalahan manusia dan kegagalan mekanis tidak bisa diabaikan. Banyak kapal dan pesawat yang beroperasi di wilayah ini, dan secara statistik, beberapa di antaranya pasti akan mengalami kecelakaan karena berbagai alasan, mulai dari kesalahan navigasi, kurangnya pengalaman pilot atau kapten, hingga kerusakan mesin atau struktural. Beberapa peneliti berpendapat bahwa jumlah kehilangan di segitiga Bermuda, jika disesuaikan dengan volume lalu lintas yang tinggi,
sebenarnya tidak lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan wilayah laut lain yang sebanding. Anomali magnetik juga sering disebut-sebut. Beberapa laporan mengklaim bahwa kompas berperilaku aneh di area ini, berputar tak menentu atau menunjukkan arah yang salah. Meskipun bumi memang memiliki variasi magnetik alami dan segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di mana utara magnetik dan utara geografis sejajar, garis agonis, yang dapat membingungkan navigator yang tidak berpengalaman, tidak ada bukti bahwa anomali magnetik yang ekstrem dan tidak dapat dijelaskan secara konsisten terjadi di wilayah ini. Dengan begitu banyak teori yang bersaing, mulai dari yang paling imajinatif hingga yang paling pragmatis, misteri segitiga Bermuda terus menjadi medan pertempuran antara mitos dan sains, sebuah teka-teki yang setiap penjelasannya justru memunculkan pertanyaan baru yang lebih dalam. Bagian 3. Membongkar legenda, perspektif skeptis, data statistik, dan daya tarik abadi. Sebuah misteri meskipun kisah-kisah dramatis dan teori-teori fantastis tentang segitiga Bermuda telah memikat imajinasi publik selama beberapa dekade. Ada juga suara-suara skeptis yang kuat dan argumen-argumen rasional yang mencoba membongkar legenda tersebut, mengembalikannya ke ranah penjelasan yang lebih biasa, meskipun mungkin kurang menarik secara sensasional. Para skeptis seringkali memulai dengan menunjukkan bahwa istilah segitiga Bermuda itu sendiri adalah konstruksi yang relatif baru, dipopulerkan oleh penulis seperti Vincent Gaddis pada tahun 1964, dan kemudian diperkuat oleh buku laris Charles Berlitz pada tahun 1974, The Bermuda Triangle. Sebelum periode ini, meskipun insiden-insiden terjadi, mereka tidak secara khusus dikelompokkan di bawah payung misteri tunggal ini. Para kritikus berpendapat bahwa banyak penulis yang mempopulerkan legenda ini cenderung melebih-lebihkan fakta, mengabaikan informasi yang bertentangan, atau bahkan mengarang detail untuk membuat cerita lebih menarik. Misalnya, banyak kasus hilangnya kapal atau pesawat yang dikaitkan dengan segitiga Bermuda sebenarnya terjadi dalam kondisi cuaca buruk yang parah, atau kapal tersebut diketahui memiliki masalah struktural atau kelebihan muatan. Fakta-fakta yang seringkali diabaikan atau dikecilkan dalam narasi populer. Lebih lanjut, definisi geografis segitiga Bermuda sendiri seringkali tidak konsisten dan dapat diperluas atau dipersempit untuk mencakup insiden tertentu. Tidak ada batas resmi yang diakui secara internasional untuk wilayah ini, yang membuatnya sulit untuk melakukan analisis statistik yang akurat. Penjaga pantai Amerika Serikat, US Coast Guard, yang memiliki catatan ekstensif tentang insiden maritim, secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan area geografis spesifik yang disebut segitiga Bermuda sebagai wilayah yang memiliki bahaya khusus bagi kapal atau pesawat. Mereka berpendapat bahwa tinjauan terhadap kehilangan pesawat dan kapal di area tersebut selama bertahun-tahun tidak menunjukkan adanya faktor penyebab selain kerusakan fisik dan kesalahan manusia. Larry Kusche, seorang pustakawan penelitian dan penulis buku The Bermuda Triangle Mystery, Solve, 1975, melakukan penyelidikan mendalam terhadap banyak kasus yang sering dikutip. Ia meneliti laporan resmi, surat kabar kontemporer, dan catatan cuaca, dan menemukan bahwa banyak informasi yang disajikan oleh para pendukung misteri itu tidak akurat, dibesar-besarkan, atau sama sekali salah. Kusche menyimpulkan bahwa jumlah kehilangan di segitiga Bermuda tidaklah luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan volume lalu lintas laut dan udara yang padat di wilayah tersebut. Ia juga menunjukkan bahwa banyak kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang secara misterius, sebenarnya hilang jauh di luar batas segitiga Bermuda yang umum diterima, atau penjelasan logis atas hilangnya mereka telah ditemukan, namun diabaikan oleh para penganut teori misteri. Misalnya, dalam kasus Flight 19, Kusche menyoroti bahwa Letnan Charles Taylor adalah instruktur yang relatif baru di wilayah tersebut dan sebelumnya pernah tersesat dalam misi lain. Cuaca juga dilaporkan memburuk seiring berjalannya hari. Pesawat pencari PBM Mariner yang juga hilang dikenal memiliki masalah dengan uap bahan bakar dan rentan terhadap ledakan. Meskipun penjelasan ini mungkin tidak memuaskan semua orang, mereka menawarkan alternatif yang lebih rasional daripada teori supernatural. Namun, terlepas dari upaya para skeptis untuk membongkar legenda tersebut, daya tarik segitiga Bermuda tetap abadi. Mengapa demikian? Sebagian alasannya mungkin terletak pada sifat dasar manusia yang tertarik pada yang tidak diketahui dan yang misterius.
Kisah-kisah tentang kekuatan tak terlihat dan takdir yang tak terduga memiliki daya pikat universal. Selain itu, lautan itu sendiri adalah lingkungan yang luas, kuat, dan seringkali tak kenal ampun. Bahkan dengan teknologi modern, laut tetap menjadi tempat di mana tragedi bisa terjadi dengan cepat dan tanpa peringatan. Segitiga Bermuda, dengan reputasinya yang sudah terbangun, menjadi semacam simbol dari bahaya inheren dan misteri lautan yang lebih besar. Mungkin juga ada unsur keinginan untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih di luar pemahaman kita, bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan oleh sains dan logika. Legenda Segitiga Bermuda menyediakan ruang bagi imajinasi untuk berkelana, untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang paling liar. Jadi apakah Segitiga Bermuda benar-benar merupakan pusaran supernatural yang menelan kapal dan pesawat? Ataukah hanya sebuah area laut yang sibuk dengan cuaca yang terkadang berbahaya, di mana tragedi biasa diperkuat oleh sensasionalisme dan keinginan manusia akan sebuah misteri? Mungkin kebenarannya terletak di antara keduanya, atau mungkin misteri itu sendiri adalah apa yang membuatnya begitu menarik, sebuah teka-teki abadi yang terus mengundang kita untuk bertanya, berspekulasi, dan bertanya-tanya tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan biru Atlantik yang luas. Nah, itu dia penelusuran kita di Segitiga Bermuda Atlantik Utara untuk episode kali ini di channel Tempat Misterius. Apakah kalian punya teori sendiri atau pengalaman terkait? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, tekan tombol like jika kalian menikmati video ini, subscribe agar tidak ketinggalan petualangan misterius lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya, dan ingat, misteri ada di mana-mana, menunggu untuk diungkap.